Coba bayangin deh, mana yang lebih penting buat sebuah daerah? Dapat pajak gede dari perusahaan atau warganya bisa dapat kerja? Nah, di Jawa Barat ada sebuah jawaban yang cukup radikal yang lagi diuji coba. Yuk kita bedah bareng-bareng cetak biru baru buat lapangan kerja ini. Oke, jadi cerita ini mulainya bukan dari ruang rapat yang kaku loh, tapi justru dari tengah-tengah masyarakat di Cileksa, Bogor, dengan sebuah kisah tentang bangkit dari keterpurukan. Jadi, buat warga Cileksa, hidup itu ya perjuangan sehari-hari. Apalagi setelah daerah mereka kena bencana alam yang dahsyat banget. Bisa dibayangin kan susahnya? Pembangunan jalan setelah bencana ini benar-benar ngebuka lagi akses yang vital, terutama ke sekolah dan layanan kesehatan. Tapi ternyata ini bukan sekedar soal benerin jalan yang rusak. Jalan baru ini justru jadi fondasi buat sebuah peluang ekonomi yang jauh lebih besar. Dan bener aja, fondasi itu gak sia-sia. Ada sebuah perusahaan manufaktur raksasa dari Tiongkok yang tertarik dan berencana bangun pabrik baru di kawasan Arta Industrial Hill, Karawang. Nah, ini nih yang bikin ceritanya jadi makin seru. Skalanya itu loh, gede banget. Kita nggak ngomongin pabrik biasa, tapi ini soal peluang kerja massal buat sekitar 2-3 ribu orang. Pabriknya ini nanti bakal memproduksi macam-macam ya, dari mulai printer, mesin absensi, sampai peralatan kantor dan sekolah lainnya. Jelas ini bakal jadi pemain penting buat nyerap tenaga kerja lokal. Oke, 3.000 pekerjaan itu kan angka yang luar biasa ya. Tapi ini juga jadi tantangan besar. Gimana caranya biar proses rekrutmennya nggak jadi, ya tahulah kan, rebutan, chaos. Dan yang paling penting, gimana caranya biar warga lokal benar-benar dapat manfaatnya. Nah, untuk menjawab tantangan tadi, muncullah sebuah ide yang menurut saya brilian, yaitu sebuah program magang yang proaktif. Rencananya tuh gini, simple tapi cerdas banget. Pertama, mereka rekrut dulu anak-anak muda lokal, termasuk yang baru lulus SMA atau SMK. Terus mereka dikirim buat training di pabrik yang udah ada di Bogor. Setelah itu mereka ikut program magang, dibayar loh selama setahun. Nah puncaknya pas pabrik baru di Karawang buka, merekalah yang langsung diangkat jadi karyawan tetap. Jadi bener-bener nyiapin tenaga kerja terampil dari nol. Oke, urusan rekrutmen lokal udah beres nih. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ambisinya ternyata lebih besar lagi. Target berikutnya, memboyong pabrik induk raksasa mereka yang sekarang lokasinya ada di Vietnam. Wow! Tapi ya, ini tantangannya nggak main-main. Vietnam itu punya banyak keunggulan. Biaya kirim barang ke Amerika sama Jepang lebih murah dari sana. Terus, mereka juga nawarin insentif pajak yang gila-gilaan. Kayak diskon 50% selama 6 tahun. Jelas persaingannya ketat banget. Jadi pertanyaannya, dengan kondisi kayak gitu, apa coba yang bisa ditawarin Jawa Barat buat ngalahin semua keuntungan itu? Gimana caranya? Jawabannya ternyata ada di sebuah filosofi ekonomi yang bisa dibilang radikal dan benar-benar out of the box. Inti dari tawaran pemimpin Jawa Barat itu bisa dirangkum dalam satu kalimat yang kuat banget ini. Jadi, apa sih maksud filosofi pekerjaan di atas pajak ini? Gampangnya gini, pemerintah lebih mentingin warganya dapat kerjaan daripada ngejar setoran pajak dari perusahaan gede di awal. Logikanya, kalau banyak orang kerja, beban negara buat bansos dan subsidi lain kan berkurang. Ekonominya jadi lebih kuat, bisa muter sendiri. Ya, logikanya simpel aja. Kalau orang punya kerjaan, punya gaji, negara kan jadi lebih hemat karena nggak perlu keluarin banyak uang buat bantuan sosial. Dan yang lebih penting lagi, roda ekonomi jadi berputar lebih kencang. Semua orang diuntungkan. Dan ternyata tawaran yang super berani ini berhasil. Deal! Kesepakatannya bahkan akan diresmikan lewat penandatanganan MOU minggu depan. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar buat kita semua. Apakah model yang lebih mentingin pekerjaan di atas pajak ini benar-benar bisa jadi solusi jangka panjang? Apakah ini bisa jadi semacam cetak biru baru buat pembangunan di daerah-daerah lain? Nggak cuma di Indonesia, tapi mungkin juga di seluruh dunia. Sesuatu yang patut kita pikirkan, kan?